sebuah kisah inspiratif dengan judul Pemain Piano. Robbie sudah berusia 11 tahun ketika ibunya memasukkan dia dalam les piano untuk pertama kalinya. Sebetulnya usia 11 tahun bukan usia yang ideal untuk masuk ikut les musik. Kata Robbie, ia mengikuti les ini demi ibunya. Ibunya selalu ingin mendengarkan anaknya bermain piano. Sejak hari pertama, guru les berpendapat bahwa Robbie sebenarnya tidak mempunyai bakat untuk bermain piano. Meski tampaknya tidak mempunyai perasaan nada maupun irama dasar, Robbie tetap berusaha mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Selama beberapa bulan dia berlatih terus. Guru les mendengarkannya dengan ngeri, namun toh terus mencoba menyemangatinya. Setiap akhir pelajaran mingguannya, Robbie selalu berkata kepada guru lesnya, "Ibu saya akan mendengar saya bermain pada suatu hari." Mendengar penuturan semacam itu, guru les dalam hatinya berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Robbie akan sia-sia karena dia tidak mempunyai bakat dan kemampuan bermusik sejak lahir. Sebegitu jauh, guru les itu sendiri juga belum pernah bertemu dengan ibu Robbie. Ibunya selalu mengantar atau menjemputnya di tempat parkir. Pada suatu hari, Robbie mulai tidak hadir dalam les. Ketidakhadiran inilah bukan perkara yang perlu diresahkan. Mungkin dia pindah les untuk suatu keterampilan yang lain. Bila diteruskan ikut les piano, dia justru bisa menjadi iklan buruk untuk reputasi guru les itu. Beberapa minggu kemudian, sang guru les mengirimkan brosur kepada setiap murid mengenai malam pentas seni. Yang membuat guru itu terkejut karena Robbie yang menerima brosur itu menanyakan kepadanya, apakah ia diperbolehkan mengikuti malam pentas itu. Guru menjawab bahwa malam pentas hanya boleh diikuti oleh murid yang setia mengikuti les. Karena Robbie selama ini dianggap sudah keluar, maka dia tidak boleh ikut tampil. Robbie memberikan alasan bahwa ibunya selama ini sakit sehingga tidak bisa mengantarnya ke tempat les. Namun, ia tetap tekun berlatih. "Bu Hondrov, saya mau ikut pentas," kata Robbie dengan serius. Guru les akhirnya mengizinkan Robbie untuk tampil dalam malam pentas itu. Akhirnya malam pentas pun tiba. Aula dipenuhi oleh para orang tua, teman, dan relasi. Guru les akan menempatkan Robbie sebagai penampilan di urutan terakhir sebelum guru itu menyampaikan ucapan terima kasih dan menutup acara itu dengan permainannya. Dengan pengaturan semacam itu, seandainya nanti Robbie membuat kesalahan dalam penampilannya, kesalahan itu masih bisa ditutupi dengan permainan musik dari sang guru les. Sebegitu jauh pentas berlangsung dengan lancar dan bagus. Akhirnya tiba giliran Robbie naik ke panggung. Robbie mengenakan pakaian yang kusut, rambutnya acak-acakan. Kenapa tidak berpakaian seperti murid yang lain, pikir guru les itu. Kenapa ibunya tidak menyisir rambutnya untuk malam ini? Robbie menarik kursi piano dan mulai bermain. Guru les menjadi sangat terkejut ketika Robbie menyatakan bahwa dia akan bermain Mozart Concerto 21 in C mayor, dan ibu guru itu merasa tidak siap untuk mendengarkan permainan itu. Namun, jari jemari Robbie dengan ringan berada di setiap touch note nada. Bahkan menari dengan lincahnya. Dia berpindah dari pianissimo ke fortissimo, dari allegro ke virtuoso. Akord yang menggantung yang diinginkan Mozart sangat mengagumkan. Guru itu tidak pernah mendengar lagu Mozart dimainkan oleh remaja seumur Robbie dengan sebagus itu. Setelah 6,5 menit, dia mengakhiri dengan crescendo besar
dan semua penonton terpaku di sana sambil bertepuk tangan dengan meriah. Dengan berlinang air mata, ibu guru naik ke panggung dan memeluk Robbie. Saya belum pernah mendengarkan bermainmu seperti ini. Robbie, bagaimana kamu bisa? Melalui pengeras suara, Robbie menjawab, Bu Handroff, ingat kan, saya pernah berkata bahwa ibu saya sakit? Ya, sebenarnya dia sakit kanker dan telah meninggal dunia tadi pagi. Dan sebenarnya dia juga tuli sejak lahir. Jadi, hari inilah untuk pertama kali beliau mendengar saya bermain. Saya ingin bermain secara khusus untuknya. Tidak ada satupun penonton yang kering pada malam itu matanya. Ketika beberapa pegawai dari kantor pelayanan sosial menjemput kembali Robbie dari panggung untuk kembali ke rumah penampungan, sang ibu guru menyadari betapa hidupnya menjadi jauh lebih bermakna ketika menerima Robbie sebagai muridnya. Namun sesungguhnya dia tidak pernah menjadi penolong bagi Robbie. Malam itu justru Robbie lah yang telah menolongnya. Robbie lah sang guru, sementara ia adalah muridnya. Malam itu, Robbie telah mengajarkan kepadanya arti ketekunan, kasih, dan percaya pada diri sendiri. Namun, kisah ini rupanya belum berakhir sampai di sini. Beberapa waktu kemudian, pada salah suatu hari di bulan April tahun 1995, terjadi sebuah ledakan bom di gedung federal di Oklahoma. Seorang bernama Alfred Murrah menjadi pelaku pengeboman yang tidak masuk akal itu. Salah satu korban yang terbunuh dalam peristiwa tersebut adalah Robbie. Pada saat kejadian itu, sebenarnya Robbie dilaporkan sedang bermain di Desert Storm. Nah teman-teman, sebuah kisah yang mengharukan. Perjuangan seorang anak berkat ketekunannya dan percaya diri, dia berhasil menjadi seorang pemain musik, pemain piano. Terima kasih sudah mendengarkan catatan harian Ati Margono.